Bab 97. Ruang ICU tampak sepi, hanya terdengar suara alat deteksi jantung, dan alat-alat medis lain yang terpasang di tubuh Renata. Ruangan itu memang tidak bisa dimasuki sembarang orang, hanya keluarga inti saja yang bisa keluar masuk. Sejak kondisi kakaknya menurun, Sasi tidak melepaskan pandangannya. Namun bukan hanya kondisi Renata yang menjadi perhatian Sasi, sang ibu juga mengalami penurunan kondisi kesehatan sejak melihat Renata tak sadarkan diri. Dengan kondisi hamil, Sasi berusaha untuk kuat menghadapi situasi saat ini. Beruntung sang suami mendukung apa yang dilakukan Sasi, meski awalnya mendapat penolakan. Karena kondisi kandungan Sasi yang masih memasuki trimester pertama, kondisi ini sangat rawan jika Sasi terlalu lelah dan banyak kegiatan. Oleh karena itu, dokter memberikan obat sebagai penguat kandungannya. Sasi tengah duduk di depan ruang pasien tempat ibunya berada. Ya, Rini masih ada di dalam sana, dengan wajah pucat dan tubuh yang lemas. Kondisinya bahkan tidak stabil sejak kedatangannya di rumah sakit. Hal itu membuat Sasi waspada pada kedua orang yang disayanginya. Ibu, aku harap ibu kuat setelah ini. Sasi menguatkan dirinya. Tubuhnya bergerak untuk membuka pintu. Tapi Daniel datang dan memberitahu mengenai keadaan Renata yang semakin memburuk. Jantung Sasi berdetak 2 kali lebih cepat. Langkahnya dipercepat menuju ruang ICU. Kakak kenapa? Daniel, apa yang terjadi? Tanya Sasi dengan berlari kecil menuju ruangan tempat Renata dirawat. Dokter mengatakan kondisinya memburuk. Kesadarannya semakin menghilang. Dia juga mengalami henti jantung beberapa saat lalu. Tubuh Sasi bergetar hebat. Seakan ada firasat yang tidak diinginkan. Sampai di depan ruang ICU, sudah ada 1 dokter dan 2 perawat di sana. Sasi ingin melihat secara langsung. Tapi seorang perawat menahannya. Maaf, silakan menunggu di depan dulu sampai dokter selesai memeriksa pasien. Sasi hanya bisa menurut. Kini dia dan Daniel berdiri di depan kamar, dan hanya bisa menyaksikan semua dari balik dinding kaca. Kakak, aku mohon, bertahanlah, ucap Sasi dengan menautkan kedua tangannya. Namun, tiba-tiba saja alat deteksi jantung berbunyi nyaring. Tidak ada irama layaknya jantung yang normal. Saat itu juga air mata Sasi jatuh. Kakinya terasa lemas, tak bisa menahan berat tubuhnya. Beruntung Daniel ada di sana untuk menguatkan Sasi. Pria itu membantu Sasi untuk duduk. Sasi, kamu tunggu di sini. Aku akan masuk dan bertanya pada dokter. Tidak, aku ikut. Aku ingin mengetahuinya. Apa yang terjadi pada kakakku? Baiklah, aku akan membantumu. Baru saja mereka berniat untuk masuk, seorang dokter keluar dari kamar ICU dengan wajah sedih. Dokter tersebut menyebutkan waktu kejadian henti jantung, dan Renata dinyatakan tiada. Tidak mungkin. Kakak tidak mungkin. Dokter pasti salah. Aku yakin kakak hanya tidur. Sasi berlari masuk dan meraih tangan Renata yang dingin. Sasi. Daniel mengikuti Sasi dan berdiri di belakang wanita itu. Daniel sendiri bisa melihat wajah pucat tak bernyawa itu. Ada sebongkah penyesalan yang kini muncul dalam hatinya. Rasa sakit itu menggeluti perasaan Daniel hingga membuatnya tak bisa berkata. Renata, maafkan aku, maaf karena aku tidak bisa menjagamu dengan baik, ucap Daniel lirih. Kakak, dan bangunkan dia, aku mohon. Sasi, kita harus menerimanya. Renata telah pergi, dia tidak sakit lagi. Sas, tidak mungkin. Kakak, berita kematian Renata akhirnya tersebar ke semua orang yang mengenalnya, termasuk Satya dan Fiona. Tidak lama setelah itu, Elkan datang dan menguatkan istrinya. Pria itu mencoba untuk memberikan pengertian pada Sasi tentang kepergian Renata. Sayang, jangan seperti ini. Sikapmu akan membuat Renata sedih. Mas, bagaimana aku menjelaskan hal ini pada ibu? Ibu ada di ruang pasien. Kondisinya sedang menurun. Aku tidak tahu harus bagaimana, Mas.
Tenang saja, biar semua aku yang mengurus. Sekarang aku antar kamu ke bagian administrasi, lalu mengantar Renata ke peristirahatan terakhirnya. Sasi mengangguk. Kali ini Elkan menyiapkan kursi roda agar istrinya tak perlu kelelahan berjalan. Pria itu dengan sigap mendorong kursi roda menuju bagian administrasi. Setelah semua selesai, jenazah Renata dibawa pulang untuk disemayamkan. Daniel adalah pria pertama dan terakhir yang mengantarkan Renata. Sementara di rumah sakit, Sasi dan Elkan masih mengurus ibunya yang baru saja sadar karena terkejut dengan kematian anaknya. Sasi memeluk sang ibu, mengucap maaf beberapa kali hingga tak tahu harus mengatakan apa lagi. Ibu, maafkan Sasi, maafkan aku yang tak bisa menjaga kakak. Wanita paruh baya itu hanya terisak. Tak ada kalimat yang bisa dikatakan untuk saat ini. Sayang, sudah cukup, jangan seperti ini. Kita harus segera kembali ke rumah untuk mengurus pemakaman Renata. Sasi melepaskan pelukannya, mengusap air mata yang membasahi pipinya. Ibu Rini turut ikut kembali ke rumah setelah mendapat persetujuan dokter untuk pulang. Suasana di rumah Ibu Rini ramai dengan pelayat. Semua orang mengenakan pakaian serba hitam untuk menghadiri acara itu. Ucapan duka datang dari berbagai pihak. Teman hingga kerabat berkumpul di sana, menyaksikan tubuh yang kini terbujur kaku dalam peti jenazah. Air mata tak hanya mengalir dari pihak keluarga, beberapa teman dekat Renata juga menunjukkan rasa kehilangan mereka. Selain itu, Daniel tampak selalu ada di samping jasad Renata. Pria itu sungguh kehilangan wanita yang dicintainya. Sayang, kenapa kamu harus pergi secepat ini? Apa kamu ingin menghukum aku karena tak peduli padamu dulu? Sungguh, aku merasakan penyesalan yang dalam. Aku minta maaf karena tidak bisa membahagiakan kamu selama masih bernapas. Maafkan aku. Daniel meneteskan air matanya, tapi segera diusap dengan sapu tangan. Di belakang pria itu ada Fiona yang berdiri dengan tatapan kosong. Wanita yang dinikahi Daniel atas permintaan Renata itu hanya bisa terdiam dan merasakan kesedihan yang kini muncul dalam diri Daniel. Dan kamu harus ikhlas. Renata sudah tenang di sana. Sementara di sisi lain, Sasi ada di kamar. Tubuhnya terlalu lemas untuk bisa menyambut kedatangan para pelayat. Wajahnya yang sembab dan kantung mata yang terlihat jelas, menunjukkan bagaimana pengorbanannya selama beberapa hari terakhir demi Renata. Di samping Sasi ada seorang anak kecil yang terlelap. Anak itu membuat Sasi semakin bersalah. Selama Sasi ada di rumah sakit, Celo tidak mendapat perhatian dari ibunya. Anak itu di rumah bersama seorang asisten rumah, bermain layaknya anak kecil pada usianya. Hingga saat ini, dia baru saja bertemu dengan ibunya. Tapi kondisi kehilangan Sasi membuat Celo seperti mengerti tentang keadaan saat ini. Kakak, maafkan aku. Aku banyak salah sama kakak. Maafkan aku, Kak. Sasi terus mengulang ucapannya, bahkan dengan mata tertutup. Bibirnya terus saja mengucapkan kalimat itu. Di bagian depan rumah, Elkan menyambut seluruh tamu yang datang. Di rumah itu, hanya dia yang terlihat kuat daripada yang lain. Ucapan-ucapan duka berdatangan dari berbagai kalangan, membuat rumah itu penuh dengan bulat bunga dan ucapan duka.